Ya baik. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada saat sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama mengangkat penyembahan kita pada saat sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan sujud di hadapan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti akanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Ku
Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Untuk doa pembukaan dengan kasih kami minta Ibu Kalina untuk dalam doa pembukaan. Segala puji hormat kami sampaikan kehadirat-Mu pada saat sore hari ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau masih berikan peluang buat kami untuk datang sujud menyembah Engkau pada saat ini. Kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk datang memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Kami serahkan ya Tuhan persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga dapat berakhir dengan pertolongan Tuhan. Segala apa yang kami lakukan di dalam penyembahan ini, biarlah Tuhan berkenan memberkati. Dan Engkau berkati semua yang mengambil bagian pada saat sore hari ini ya Tuhan. Pakailah mereka dengan luar biasa, agar penyembahan pujian kami pada saat ini semuanya berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa dan mentabiskan ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau menyanyikan pujian yang penuh dengan sukacita. Kita percaya bahwa Allah sudah baik bagi hidup kita sehingga kita boleh ada sampai sore hari ini karena kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Mari sama-sama kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan Allah itu baik. Kasih setianya
Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku.
Tuhan. Di tempat ini Tuhan telah melakukan perkara besar sehingga mengizinkan kami hadir dalam ibadah ini. Kami bersyukur kami boleh duduk sejenak memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Dan saat yang sama, anak-anak sekolah minggu sedang berada di ruangan yang berbeda untuk diajar, dibina oleh guru-guru atau mungkin orang-orang tua yang diberi tanggung jawab untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga saudara-saudara kami yang hadir dalam ibadah ini. Kalau ada di antara kami yang hadir dengan penderitaan sakit, kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka. Kalau ada di antara kami yang hadir mungkin dengan beban persoalan keluarga, beban pekerjaan, beban ekonomi, kami mohon dalam nama Yesus, saat firman-Mu disampaikan, ada pekerjaan Roh Kudus yang akan memberkati hidup kami. Kami minta berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Dalam tahun 2025 ini, ibadah kita, seluruh pelayanan kita bertemakan penginjilan. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bahwa pemberitaan Injil membutuhkan pertaruhan hidup. Pemberitaan Injil atau penginjilan membutuhkan pertaruhan hidup. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Barnabas dan Saulus di Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang dari orang Siprus, orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa orang dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit dan oleh Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutus untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimnya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu memang mereka lakukan juga, mengirimnya kepada penatua-penatua dan dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Bapak Ibu sudah sekalian terkasih, penginjilan bukan hanya sekedar membuka pos penginjilan. Penginjilan ini adalah sebuah proses pekerjaan yang harus dilakukan baik dalam tingkat level jemaat atau juga di tengah-tengah keluarga kita. Pemberitaan tentang Yesus itu harus disampaikan.
Pemberitaan Yesus itu harus diutarakan, diberitakan oleh firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 pasal 2 memunculkan supaya mereka memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa pemberitaan Injil itu adalah sebuah keharusan bagi orang yang telah percaya kepada Tuhan. Tema kita tadi adalah penginjilan membutuhkan pertaruhan hidup. Saudara-saudara sekalian kekasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali penginjilan ini sebuah hal yang tidak disukai oleh. Mata kuliah tentang penginjilan, ada orang yang masuk kuliah sekolah Alkitab, masuk ke pastoral, dia tidak suka dengan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Dia keluar dari jurusan pastoral, masuk ke jurusan misi. Di jurusan misi tidak ketemu dengan bahasa itu, tapi jurusan misi diminta untuk memberitakan Injil dan ada foto buktinya bahwa dia mendapat orang yang tidak kenal Tuhan menjadi orang percaya. Mulai dia mundur lagi. Ini tidak bisa dibohongi barang ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita mau sampaikan tema yang saya sampaikan tadi, bahwa membuka sebuah proses penginjilan itu, baik pemberitaan Injil, termasuk membuka pos penginjilan, membuka pelayanan penginjilan, termasuk membuka pekerjaan Tuhan, membutuhkan pertaruhan hidup kita. Membutuhkan pertaruhan hidup kita. Itu makanya menjadi seorang pelayan Tuhan, atau menjadi seorang pemerhati penginjilan itu membutuhkan pertaruhan hidup kita. Pertaruhan apa yang harus kita kerjakan? Berdasarkan teks yang kita bacakan tadi terlihat ada beberapa hal penting. Pertaruhan hidup yang harus dipertaruhkan, yang harus kita kerjakan, sehingga lahirlah sebuah pekerjaan Tuhan termasuk gereja baru. Yang pertama, saudara kekasih dalam Tuhan, pertaruhan yang harus kita pertaruhkan adalah pertaruhan nyawa kita. Artinya pertaruhan nyawa, pertaruhan nama baik hidup kita. Seringkali nyawa kita terancam oleh penginjilan ini. Tetapi dalam teks Kisah Rasul pasal 11 ini memberikan kepada kita pertaruhan yang harus kita pertaruhkan adalah nyawa kita. Artinya kita harus keluar dari zona nyaman, tempat yang enak buat kita, masuk ke dalam proses penginjilan. Itu makanya Bapak Ibu saudara sekalian, proses penginjilan kita di pos P ini bukan membutuhkan kesantaian kita. Jangan heran kalau ada SMS saya, kita bertindak sekarang. Karena mengapa saya minta ada yang baik jemaat induk atau di KTB 5 atau siapa daftar, atau yang ada di sekitar ini. Karena jangan sampai nanti pekerjaan Tuhan ini Tuhan kerjakan dengan maksimal, kita belum siap. Yang kedua, pertaruhan hidup kita di samping itu adalah pertaruhan waktu kita. Waktu harus kita berikan, paling tidak waktu untuk melakukan pelayanan ini. Waktu untuk berdoa, waktu untuk memberitakan Injil, waktu untuk bekerja, waktu untuk melakukan tugas penginjilan bukan mudah buat kita. Itu makanya Bapak Ibu saudara kalian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, gereja itu akan bukan hanya pos penginjilan, jemaat lokal kalau mau maju dia harus mempertaruhkan waktu kepada Tuhan. Bukan mudah. Waktu kami ada di sub, termasuk mendoakan pos ini. Semua hamba Tuhan. Ada juga saya kasih di BPJ. Silakan. Ada beberapa yang hadir. Pertaruh waktu kita. Waktu bukan enak. Meninggalkan waktu jam 5 subuh itu betapa sulit. Seringkali saya terganggu. Jam 4 sudah saya bangun, kirim renungan pagi. Kasih. Ketiduran, lihat, wah sudah jam 7. Udah jadi saya ikut Zoom. Saya bilang ini kacau juga. Enak. Harus. Itu makanya Bapak Ibu saudara sekalian, dalam melakukan sebuah proses ini harus membutuhkan waktu kita. Membutuhkan tindakan kita untuk bertindak.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita serius mengurus pekerjaan Tuhan dengan waktu yang tepat, kita bisa gelabakan juga dibuat Tuhan. Tuhan kasih berkat mengkalah kabut kita. Itu makanya saya mau katakan kembali kita, mari kita kerjakan. Bukan berarti kita ada yang katakan, wah Pak, kenapa kita buka pos penginjilan ini? Kalau lebih enak sudah kita ngumpul di sekolah. Saya bilang, kalau dalam pertumbuhan gereja itu, satu hamba Tuhan itu 200, paling banyak itu 200 orang, baru dia maksimal. Itu urusan keselamatan. Maka saya bilang kepada orang tua kita di sekolah, kalau kita pikir barang ini dari sisi keuangan, biar 5.000 berkumpul di gereja sekolah, tidak apa-apa. Tapi nanti apakah kita masuk surga atau tidak? Kami 3 ini tidak sanggup buat perkunjungan, terlalu banyak, 300 sekian kakak, tidak nyampe. Coba kalau dia 200 orang saja, atau 20-30 kakak, deh, mungkin 1 bulan berapa kali putar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap dukungan waktu kita, dukungan kita dalam penginjilan ini, posisi. Karena ini bukan mudah. Ada yang bilang, Pak, kita sudah mau ke Jolek. Belum, saya bilang. Kita buat mungkin 2030 baru bisa diresmikan, masih panjang. Sekarang baru proses waktu. Yang kedua, di samping pertaruhan nyawa, pertaruhan waktu. Yang kedua, pertaruhan materi. Di dalam teks ini kita melihat bahwa mereka mengumpulkan uang dan materi mereka berikan kepada pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kalian, saya kalah dengan Pak Nopi. Dia bilang, Pak Gembala, jangan kita beli tanah kecil di sini. Maka kita tidak percaya pada Tuhan. Kalau tanah kecil kayak sekolah, orang datang ngumpul nanti, tidak ada tempat, tidak parkir. Kalau perlu kita di atas 50 kali 50, kita beli. Kalau perlu 1 hektar. Makanya gereja yang besar lokasi itu ada gereja yang ada di Bigung Baru, pos penginjilan Bigung Baru. 1 hektar. Itu makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, membutuhkan sentuhan kita. Dana kita, materi kita. Itu makanya saya berharap kepada kita sekalian, kita mempertaruhkan hidup. Itu makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengharapkan kita kerja keras kita. Itu makanya saya berharap kepada kita terlibat dalam posisi mendoakan program ini. Tidak ada mungkin kita punya berkat perpuluhan, berikan persembahan kita. Sehingga saya berharap dalam waktu tidak terlalu lama kita akan bisa dapat tanah. Bisa, saya bilang Pak Nopi, doakan supaya kita bisa dapat tanah. Kalau sudah dapat tanah, menurut saya agak mudah urusan pembangunan. Apalagi gereja kita, itu makanya tiap malam saya bermimpi, bukan mimpi. Saya memimpikan bagaimana pekerjaan Tuhan. Saya bilang Pak Nopi, tadi malam saya bilang saya rindu di pos PIKL sekolah Jolek ini. Nanti kita punya gereja lantai 2, di bawah ruang sekolah minggu, ruang pastori, di atas tempat ibadah. Wah, itu bagus juga. Perlu kita, itu makanya orang tidak pernah mimpi itu. Tidak ada rugi loh kita mimpi. Jadi kalau orang punya impian tuh, saya gaji nanti, kalau saya begini, saya dapat gaji ini. Tidak rugi dong kita mimpi itu, tidak apa-apa. Tapi rasanya selama saya melayani Tuhan ini, semua yang kita impikan tidak pernah tidak jadi. Amin. Semua yang kita inginkan untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah tidak jadi. Selalu ada jalan yang Tuhan berikan. Yang terakhir adalah, yang kedua adalah pertaruhan spiritual kita. Pertaruhan kerohanian kita yang harus kita pertaruhkan untuk penginjilan, pelayan penginjilan. Pertaruhan hidup kita, spiritual kita. Zona nyaman, mungkin kita bisa ibadah enak di sana. Tapi di sini kita harus pertaruhkan kehidupan rohani kita, mendoakannya, mengerjakannya, melakukannya demi kepentingan pelayan kita. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah menebus kita dengan harga yang mahal dan lunas.
Itu sebabnya mari kita pertaruhkan hidup kita, pertaruhkan waktu kita, pertaruhkan nyawa kita, pertaruhkan harta kita, pertaruhkan kehidupan rohani kita untuk memperjuangkan pekerjaan Tuhan. Satu kali ada satu bapak tanya saya, Pak, kemana saya bawa ibadah? Di Bigung atau di kebun? Saya bilang, Bapak harus ibadah ke kebun. Kenapa? Bilang istrinya, di Bigung lebih ramai. Oh enggak sih. Kalau Bapak kasih perpuluhan saja di Bigung 50 juta, tidak ada ucapan terima kasih. Saya bilang, kata ini bercanda aja. Tapi kalau Bapak kasih perpuluhan 1 juta saja di pos penginjilan, kayak bintang jatuh. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, dia ibadah ke Bigung. Istrinya ke Bigung, dia ke kebun ibadah. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita harus, saya berterima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ibadah ini. Baik yang mendaftar atau yang belum mendaftar atau yang mungkin tidak mendaftar. Kita dukung pekerjaan. Satu saat kita boleh melahirkan, ini sudah dikasih nama kalau nggak salah, tapi belum dikabiskannya. Gereja ini, jemaat ini sudah punya nama apa itu? El Shaddai. Mereka bilang, kami yakin bahwa Allah sanggup mengerjakan perkara besar. Itu kata El Shaddai. Jadi Bapak Ibu sekalian, pekerjaan ini bukan pekerjaan murahan, bukan pekerjaan bilang Pak Presiden, itu bukan abal-abal. Ini pekerjaan serius yang membutuhkan sentuhan kita. Inilah hal yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa penginjilan membutuhkan pertaruhan hidup kita. Sekali lagi, kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima Injil, kita sudah menerima pemberian Tuhan cuma-cuma, kita sudah menerima Injil keselamatan, kita sudah ditebus, kita sudah diberikan berkat dalam hidup kita. Mari kita pertaruhkan hidup kita untuk pelayanan termasuk penginjilan, bahkan juga pelayanan jemaat di mana kita berjemaat. Karena Tuhan menantikan sentuhan kita. Dia membutuhkan gerakan kita untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu. Engkau baik buat kami. Kami percaya bahwa Tuhan sumber segala berkat akan memberikan anugerah-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan sumber segala anugerah akan memberikan berkat sukacita. Kami baru belajar dan memberikan kepada kami motivasi besar, sehingga kami boleh menjadi pekerja yang berhasil di bidang penginjilan ini. Baik dalam mempekerjakan dan memperkaryakan fasilitas penginjilan, bahkan memberitakan Injil Kristus kepada keluarga kami, kepada orang lain di sekitar kami, bahkan kepada diri kami sendiri, agar kami boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon berkat-Mu atas proses pelayanan ini. Di Jole ini kami sedang meletakkan dasar pelayanan kami. Kami mohon berkat-Mu, biar kami yang ada sekarang ini dapat memberikan berkat dan hidup kami hanya untuk dipertaruhkan bagi kemajuan pekerjaan ini. Kami sambut berkat-Mu dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membagikan berkat bagi kita pada saat malam hari ini. Kiranya apa yang sudah diberikan menjadi komitmen kita untuk terus mengiringi Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang belum memberikan persembahannya, kotak persembahan ada di belakang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Namun sebelum itu, sembari mengiringi, kita akan menyanyikan pujian dalam buku nyanyian Kemenangan 5 nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Bila putus asa dan letih lesu,
kami. Ya, selamat sore dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat sore hari ini. Dan kami dari Badan Pengurus Jemaat mengucapkan terima kasih kepada tim pelayan altar pada saat sore hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk melayani pada ibadah sore hari ini. Baik, kami akan menyampaikan beberapa warta jemaat berkenan dengan jadwal ibadah kita. Minggu depan kita tetap beribadah seperti biasanya. Yang memimpin pujiannya Ibu Yorina Susanti. Untuk pemain musiknya Pak Loren Cornelius, Pak Saudara Hizkia, Aprilian Ebdel, dan dari Domingus. Dan untuk pengkhotbahnya ini dari Badan Pengurus Daerah, kalau tidak salah nih Pak John Lai ya, Gembala dari Minyanasa. Dan untuk singernya Ibu Philadelphia, Saudari Meliani, Ibu Murtiana, dan Saudara Pian. Dan di ibadah raya minggu pagi, minggu depan kita kedatangan tamu dari tim Badan Pengurus Daerah Kota Samarinda dengan maksud tujuan adalah penggalangan dana. Jadi kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang bersempatan hadir, kami dari Badan Pengurus Jemaat mengundang kita semua untuk bisa beribadah bersama di ibadah raya minggu pagi dan bisa membantu dalam pembangunan kantor dinas, rumah dinas Kota Madia Samarinda, GKI Kota Samarinda. Dan pengkhotbahnya minggu depan adalah Pendeta Firman Christian MTH, itu yang menjadi pengkhotbah kita dalam ibadah minggu pagi minggu depan. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi dalam persembahan yang sudah di Bapak Ibu berikan dalam ibadah Raya 2. Adapun persembahan yang masuk pada minggu lalu, untuk persembahannya ada terdapat Rp695.000 dari 79 orang yang beribadah. Kami atas nama Badan Pengurus Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Jemaat Tuhan dalam segenap usaha dan pekerjaannya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai warta jemaat kita pada sore ini. Kami ucapkan terima kasih. Mari bersama-sama kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan rancangan sempurna. Hidupku
yang berhasil mungkin mendapat SK P3K. Sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan syukur. Kita boleh berdiri di depan. Dan mungkin ada di antara yang sudah lulus P3K, mau mengadakan pelatihan ke Samarinda. Ya, saya berharap untuk bisa maju ke depan. Kita mau berdoa untuk Bapak Ibu, untuk perjalanan, pekerjaan, karir ke depan. Silakan boleh ke depan. Saya mau sampaikan doa sama. Nanti saya akan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon berkat untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh menikmati karya kebaikan Tuhan. Mereka telah menikmati anugerah Tuhan. Selama 1 pekan ini ada yang berulang tahun, ada yang mendapat kesembuhan, ada yang mendapat berkat. Kami juga bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya di samping ada Ibu Ruth dan juga Ibu Res yang beberapa waktu ini telah menerima SK kelulusan P3K. Kami mohon Engkau berkati mereka. Mungkin ada yang lain yang belum sempat hadir dalam ibadah ini. Kami mohon dalam nama Yesus, berkati mereka dalam tugas, dalam karir, dalam pekerjaan. Demikian juga Ibu Philadelphia yang akan mengikuti pelatihan ke Samarinda berkaitan dengan pekerjaannya. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka dengan berkat. Berkati keluarga. Pada hari ini kami mendoakan pos ini Tuhan. Pertama, kami mendoakan anggota, bahkan juga jemaat yang memberi dukungan penuh atas pekerjaan pos ini. Tuhan memberkati mereka sekalian, memberkati pekerjaan, memberkati pelayanan mereka, sehingga semua anggota jemaat yang menyediakan waktu mereka untuk hadir dalam ibadah ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami mendoakan ya Tuhan untuk keluarga besar jemaat-Mu yang telah hadir baru bersama kami hari ini. Tuhan berkati Gary Tuhan, bahkan juga beberapa anggota yang bergabung ke tempat ini, WRT dan keluarga, dan juga mungkin ada anggota-anggota lain yang datang beribadah bersama kami. Bapa, kami mendoakan, kami membutuhkan berkat-Mu sebidang tanah. Jika Tuhan menghendaki kami membeli sebidang tanah, Tuhan siapkan berkat melalui siapapun, supaya tanah yang tepat ini kami boleh beli untuk perkembangan pelayanan kami. Jika Tuhan tidak mengizinkan, mungkin Tuhan mengizinkan dapat mendapat tanah hibah dari anggota atau dari siapa saja. Tuhan tentukan tempat orang yang tepat, sehingga pada waktu yang tidak terlalu lama ini kami boleh mendapat bersebidang tanah. Kami doakan semua anggota jemaat yang hadir, berkati mereka minggu ini, baik yang pegawai negeri, non pegawai negeri. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan akan memberkati. Kami mohon berkat buat Pak Nopi dan keluarga. Mereka telah memfasilitasi tempat ini untuk kami beribadah, baik listrik, kursi, tempat rumah, fasilitas alat musik ini. Tuhan kembalikan berkat atas keluarga ini. Berkati toko Nopi, anak-anak mereka yang kuliah, yang sedang sekolah di tempat ini. Bahkan juga Bapak dan Ibu Nopi yang bekerja, baik sebagai wira swasta dan Ibu sebagai pegawai negeri. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami sekalian. Bapak, di akhir ibadah ini ada berkat yang akan kami nikmati bersama-sama. Tuhan kembalikan berkat-Mu, sehingga melalui apa yang Tuhan telah salurkan menjadi berkat kekuatan bagi tubuh kami. Kami percaya mohon berkat-Mu dalam pelayanan kami minggu ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkenan memberkati kami sekalian. Kami tabiskan berkat atas ibadah kami, dan atas pekerjaan dan kelangsungan pos ini, dan atas keberhasilan beberapa anggota jemaat kami menjadi P3K pada tahun ini, dan akan mengadakan pelatihan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik, sekali lagi demikian acara ibadah kita. Saya mohon supaya tim pengembalaan boleh ke sini. Nanti Bapak Ibu boleh ke ini langsung ke sebelah.